Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufidilman Hakim dari Prodi Perbankan Syariah dan dari kelompok 3 PPL Daring Itmafa 2020. Dan kali ini saya akan membahas mengenai back office. Langsung aja, come on, continue my videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai back office. Pasti kalian masih bingung. Apa itu back office? Itu pekerjaannya itu seperti apa? Dan kenapa kok saat saya sedang mengunjungi bank kok tidak ada yang namanya back office? Pasti kalian bingung. Pasti saat kalian ke customer service atau ke teller, pasti kalian tidak menjumpai back office. Karena back office itu hanya di belakang layar. Dan apa itu back office? Back office yaitu karyawan yang menempati posisi pekerjaan yang tidak berinteraksi langsung dengan customer service, seperti itu. Dan juga ada front office, yaitu karyawan yang menempati posisi di mana mereka harus melayani konsumen secara langsung. Itu berbeda dengan back office. Dan tugas utama back office yaitu bertanggung jawab dalam mengurusi laporan-laporan penjualan atau pemasaran, keuangan ataupun masalah administrasi, seperti itu. Dan juga back office itu adalah bagian terpenting dari perusahaan atau organisasi di mana tugas-tugas didedikasikan untuk menjalankan proses operasional, akuntansi, finansial, administrasi, teknologi, audit, pengolahan data, pajak, legal, pembelian, keamanan, dan kegiatan personalia tanpa interaksi dengan pelanggan. Dan yang kedua ini diperlukan kompetensi dan kebiasaan kerja dalam rutinitas yang diperkuat dengan integritas pribadi yang unggul, termasuk budaya kerja yang cerdas, bertindak dengan kerjasama dalam kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak terkait agar fungsi dan peran back office untuk mendukung fungsi front line dapat dioptimalkan. Dan yang ketiga, back office sebagai tulang punggung perusahaan harus selalu secara proaktif dalam disiplin yang tinggi mensupport kepentingan strategi perusahaan dengan tetap menjaga internal kontrol yang berkualitas, mampu berkolaborasi dengan front line dan semua pihak di back office, dan juga mampu membangun budaya trust yang etis dan cerdas, mengeksekusi setiap rencana dengan cara-cara yang terkalkulasi risikonya. Dan yang keempat, sistem dan etos kerja back office yang kolaboratif dalam internal control yang solid akan menjadi pertahanan yang kuat untuk menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan. Dan kategori back office itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada personalia, yang kedua ada umum dalam kurung pelaporan, yang ketiga ada accounting, dan yang terakhir yang keempat itu ada informasi teknologi. Langsung aja yang ke personalia. Dan ke personalia ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan yang kedua adalah umum dalam kurung pelaporan. Yang selanjutnya adalah pelaporan. Pelaporan meliputi 2 hal, yaitu membuat laporan bank umum ke Bank Indonesia, dan yang kedua adalah membuat laporan profil atau bukti. Membuat profil atau bukti ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama meliputi giro, tabungan, deposito, transfer, atau clearing. Yang selanjutnya adalah biaya dibayar di muka, uang muka biaya, penjaringan biaya, inventaris, dan pembiayaan. Dan yang ketiga
itu accounting. Accounting staff atau bisa disebut dengan accounting untuk membantu masalah manajemen keuangan perusahaan. Jabatan ini cukup vital dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang karena seorang accounting staff atau staff accounting harus menguasai bidang akuntansi dan itu perlu belajar. Dan sebenarnya tugas accounting staff dan accounting officer itu sama, hanya beda penyebutan saja. Profesi accounting staff ini memiliki tanggung jawab, salah satunya adalah membuat laporan keuangan perusahaan bank. Laporan ini harus berformat dokumen, bukan hanya dalam bentuk lisan yang disampaikan ke atasan karena ada hubungannya dengan laporan keuangan. Maka seseorang accounting staff harus punya ketelitian tinggi. Selain harus paham soal akuntansi, biasanya juga harus paham soal perpajakan karena ini nanti saling berkaitan ketika membuat laporan. Informasi teknologi mengacu pada POJK nomor 75, POJK 3 tahun 2016 dan SEOJK nomor 15 atau SEOJK 3 tahun 2017 tentang standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR atau BPRS. Dan yang ketentuannya itu yaitu penyelenggaraan teknologi informasi oleh BPR dan BPRS yang menyangkut proses perencanaan, pengembangan dan pengadaan serta pemeliharaan teknologi informasi merupakan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dengan memastikan bahwa penyelenggaraan teknologi informasi berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dan BPRS yang bersangkutan. Dan selanjutnya itu surat edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR dan BPRS sebagai acuan minimum dalam penyelenggaraan teknologi informasi, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR dan BPRS. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan ini menyangkut pedoman penyelenggaraan teknologi informasi, format dan tata cara penyampaian laporan terkait penyelenggaraan teknologi informasi. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.